Mari kita lanjutkan soal nomor 37. Masih semangat kan teman-teman? Masih dong ya. Oke, kita lanjut yaitu massa jenis H2SO4 pekat 98% massa adalah 1,3 gram per mililiter. MR-nya 98. Untuk memperoleh 260 mililiter H2SO4 0,05 molar diperlukan H2SO4 pekat sebanyak berapa mili? Oke, di sini berarti materinya berkaitan dengan apa nih? Yaitu pengenceran ya. Pengenceran. Nah, biasanya nih di materi asam basa gitu ya. Oke. Yang menjadi bahasan pertama kita di sini adalah yaitu menanyakan berapa volume ya. Ini volume ya, volume yang diperlukan untuk mengencerkan menjadi seperti ini konsentrasinya. Maka di sini kita melibatkan rumus apa? M1 V1 M2 V2. Oke. M1 V1 itu adalah sebelum diencerkan. Sedangkan kalau M2 V2 itu adalah sesudah diencerkan. Nah, untuk M2 itu kan sudah ada ya, yaitu berapa? M2-nya sama dengan 0,05 molar yang diharapkan. Sedangkan V2 itu volume akhirnya itu adalah 260 mili gitu ya. Nah, maka V1-nya berapa gitu? Yang ditanyakan kan V1 ya. Cuman sebelum mencari V1 ini kita harus tahu dulu harus tahu juga ya berapa M1. Maka untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus konsentrasi pekat ya. Yaitu apa rumusnya? Kita bikin di sini M1 ya, karena di sini kita mencari konsentrasi pekat H2SO4. Rumusnya apa? Rho dikali persen massa lalu dikali dengan 10 per mr. Ini adalah cara mencari konsentrasi pekat gitu ya. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Berapa persen rho-nya berapa? 1,3. Persen massanya 98 dikali 10 dibagi dengan mr berapa? 98. Nah, ini kan gampang ya. Tinggal kita bagi 1,3 kali 10 berapa? 13. Oke, ternyata konsentrasi pekatnya adalah 13 molar. Nah, M1 kita udah ketemu kan? Nah, maka untuk mencari V1 gampang ya. Jadi V1 sama dengan apa? M2 kali V2 per M1. M2 yang diminta adalah 0,05. Volumenya 260. Oke, 260 mili. Dibagi dengan M1 yaitu 13 molar. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nanti dapatnya berapa tuh? 20. 20 kali 0,05 sama dengan berapa? Geser koma aja ya. 1 mili. Oke. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah 1 mililiter yaitu A ya. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Simple kan? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke nomor 38. Reaksi penguraian pH 3 terjadi seperti reaksi berikut. pH 3 menjadi P4 ditambah H2. Reaksi tersebut mengikuti persamaan laju seperti yang tertulis, yaitu di sini kayaknya kalau kita lihat dari sini ya jelas ini orde 1 ya teman-teman. Gitu, nggak ada pangkatnya. Jadi ini orde 1. Lalu oke, kita tulis dulu orde 1. Lalu pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika pH 3 sama dengan 0,1 molar. Tetapkan laju K reaksi tersebut adalah. Nah, ini materi apa? Ya, ada jelas ya, ini materi laju reaksi ya. Oke, laju reaksi. Nah, dalam materi laju reaksi, oke, kita coba tuliskan dulu informasi yang didapatkan di soal ini. Dikatakan di sini terbentuk 0,0048 mol gas H2. Berarti kita bikin di sini H2 itu kan katanya terbentuk 0,0
mol. Kemudian volumenya 2 liter. Terus katanya di sini laju dari H2 kita pakai apa ya? Pakai versi sekolah biasanya pakai apa? Atau pakai ini aja deh, R ya. Kita pakai R. Laju dari H2 itu adalah berapa di sana? Nah, ini kita bisa bahasakan sebenarnya ini, yaitu konsentrasi berarti D H2 per dt ya, karena di sini nggak ada tanda negatif karena dia terbentuk ya. Kalau produk itu kan tandanya positif, kalau reaktan tandanya, kalau reaktan tandanya negatif ya. Nah, berapa konsentrasinya? Nah, ini kita cari dulu, ya kan? Perubahan konsentrasinya ini, yaitu apa? M sama dengan N per V. Mol yang terbentuk berapa? 0,0048. Volumenya berapa? 2 liter. Maka kita dapatkan konsentrasi H2 itu 0,0024 molaritas. Nah, di soal dikatakan apa? Itu per detik. Jadi langsung aja sebenarnya, yaitu 0,0024 mol per detik atau per 1 detik gitu ya, 1 s gitu, 1 second. Nah, maka laju H2 berapa? Yaitu 0,0024 molaritas per detik. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah tetapan laju K-nya berapa? Di sini adalah berapa laju reaksinya, tetapan laju reaksinya. Maka kita di sini cari dulu berapa laju dari si pH3 ya. Kita bandingkan. Nah, ini cukup pakai perbandingan apa? Koefisien ya. Jadi untuk mencari berapa ini laju dari pH3 itu kita pakai apa teman-teman? Perbandingan laju sebanding dengan perbandingan koef ya. Maka tinggal kita tulis laju dari pH 3 itu koefisiennya berapa? Itu 4. Lalu yang diketahui si H2-nya 6. Ini langsung aja saya bikin seperti ini ya. Lalu berapa laju reaksi H2? Yaitu 0,0024 molaritas per detik. Nah, kita temukan nanti di sini berapa kira-kira ini ya. Kan kalau 4/6 ini ya bisa kita bagi aja langsung dengan 24 ya. Berarti berapa tuh? 4 kali 4 0,0016 ya. 0,0016 molaritas per detik. Oke, kita masuk ke sebelah kiri ya. Kita masuk ke sebelah kiri. Nah, kita bisa bikin pernyataan gini. Laju dari reaksi pH 3 itu sama dengan apa? K kali konsentrasi pH 3 pangkat 1 karena ordernya di sini 1 ya. Maka kita bisa mencari K-nya, yaitu K sama dengan apa? R dari pH 3 per konsentrasi pH 3. Lajunya berapa tadi? Sudah kita temu tadi ya, yaitu 0,0016 per ini satunya M per S. Terus konsentrasi pH 3 berapa teman-teman? 0,1. Oke, jadi tinggal kita bagi 0,1 molar. Maka dapatnya berapa tuh? Nah, tinggal geser koma ini ya, yaitu sama dengan 0,016 S min 1 ya. Atau sama aja kalau dari soal itu 1,6 kali 10 pangkat min 2 S min 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Seperti itu. Oke, seperti itu caranya. Jadi ini cukup menggunakan cari pertama dulu adalah laju H2-nya, lalu dibandingkan secara koefisien dengan laju reaksi pH 3. Lalu dari pH 3 ini kita bisa mencari K dengan menggunakan persamaan yang di sini. Ya kan? Ini kan ini min D pH 3 per dt itu kan sebenarnya sama aja dengan laju ya, laju pH 3, laju pengurangan pH 3 sama dengan K pH 3 pangkat order 1. Nah, kita tinggal cari K-nya. Ya udah, nanti dibagi-bagi hasilnya seperti yang ini, yaitu jawabannya E. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke soal nomor 39.
Diketahui data potensial reduksi standar untuk CD2 plus tambah 2 elektron itu menjadi CD ya, sebesar min 0,4 volt. CR3 plus tambah 3E min menjadi CR, itu potensial reduksi standarnya adalah segini, minus 0,74. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, kita perlu tahu dulu ya teman-teman, berkaitan dengan potensial reduksi standar. Ini materi apa nih? Materi sel volta ya, atau ya elektrokimia lah lebih tepatnya, mungkin secara umum elektrokimia, tapi nanti materi lebih spesifiknya adalah sel volta. Oke. Nah, di sini ada dua data nih, ada minus 0,40, minus 0,74 gitu ya. Maka ingat nggak dulu materinya? Jadi kalau misalnya potensial reduksi semakin besar, maka dia makin apa? Suka mengalami reduksi. Nah, kalau E-nya cenderung semakin kecil, maka dia lebih cenderung atau suka oksidasi gitu ya. Nah, kalau reduksi itu biasanya terjadi pada katoda. Sedangkan oksidasi terjadi pada anoda. Oke? Nah, maka dari data ini, dari data soal ini kita coba pindah ke bawah aja kali ya. Nah, ini bisa kita simpulkan nanti bahwa yang akan mengalami reduksi siapa? Ya tentu yang nilai E-nya paling besar, E0-nya. Siapa yang paling besar? Yaitu adalah minus 0,40 ya. Ini yang paling besar, maka dia akan mengalami reduksi. Sedangkan ini mengalami oksidasi. Maka untuk bisa memastikan jawabannya yang mana yang tepat, kita bisa bikin reaksinya dulu ya, reaksi setengah sel masing-masing. Yaitu pertama yang terjadi pada katoda, yaitu apa tadi? Reduksi atau kita singkat red. Siapa yang mengalami reduksi? Yaitu adalah CD 2 plus ditambah dengan 2 elektron menjadi CD. Kalau yang mengalami oksidasi yaitu di anoda siapa? Yaitu CR ya, atau kita singkat OX ya. Nah, CR itu mengalami oksidasi. Tinggal kita balik reaksinya menjadi seperti ini. Nah, lalu kalau kita perhatikan dari opsi jawaban, pada katoda terjadi reduksi CR3 plus menjadi CR. Ini jelas salah ya, karena dia mengalami oksidasi bukan reduksi kalau si CR. Kemudian ini kita cari yang lain dulu nih, yang salah dulu ya. Jawabannya di sini kalau saya perhatikan nanti jawabannya B nih. Kita coba cek dulu yang C. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi CD menjadi CD2+. Nah, ini juga salah, kebalik ya. Jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan, maka CR3+ akan tereduksi. Ya, jelas salah lagi. CR di sini bukan reduksi tapi oksidasi. Lalu di sini reduktor. Reduktor, CR adalah reduktor lebih kuat daripada CR. Kita coba cek dulu ya. Reduktor itu apa? Pereduksi. Maka kalau dia pereduksi, si CD-nya mengalami apa? Ya, jelas mengalami oksidasi ya. Jadi kalau CD sebagai reduktor, maka CD-nya mengalami oksidasi. Sedangkan di soal CD mengalami reduksi. Maka sebenarnya kita bisa juga membuat trik seperti ini ya. Mencari jawaban yang salah sampai nanti akhirnya ketemu salah satu yang jawaban yang benar gitu ya. Kan ini empat-empatnya salah nih, sudah pasti ya. Keempat-empatnya sudah pasti salah, maka jawaban yang benar adalah yang B gitu. Nah, tapi kalau untuk mau lebih membuktikan, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Untuk mencari potensial sel atau E0 sel standar, yaitu apa? E0 yang mengalami reduksi dikurangi dengan E0 yang mengalami oksidasi. Atau kadang disebut juga katoda kurang anoda gitu ya. Atau sama dengan kat dikurang an ya. Katoda dikurang anoda. Nah, yang reduksi siapa? Yaitu si CD minus 0,40 dikurang dengan minus 0,74. Nah, ini kalau kita hitung itu nanti dapatnya adalah positif ya. Positif 0,34 volt ya. 34 volt. Nah, inilah potensial sel dari reaksi kedua spesi ini. Oke, jadi jawabannya apa itu teman-teman? Yaitu adalah B ya, jelas ya. Ini jawabannya adalah B. Oke.
Seperti itu. Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.